yaitu Jidan. Jidan dipersilakan. Duduk siap, duduk yang rapi. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Yang tidak hadir, coba lihat kanan kiri temannya. Siapa? Ya, kira-kira kenapa katanya? Sakit. Ya, semoga ya Haidar sama Arka sedang sakit. Semoga lekas sembuh ya, biar bisa belajar lagi ya. Nah, kemudian semuanya dipersilahkan berdiri untuk menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila ya. Dirijennya ya, tepat. Dipimpin oleh ibu ya. Tepuk semangat. Ya, oke. Nah, ayo duduk kembali ya semuanya. Nah, kalian masih sebelum pembelajaran dimulai masih ingat nggak materi pembelajaran minggu kemarin? Ya, Allah memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ya, nah itu materi yang kemarin ya. Nah, selanjutnya sekarang materi pembelajaran sekarang kalian itu belajar materi tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya, ada yang tahu pertumbuhan itu apa? Contohnya materi sekarang ini ya, jadi kalian mampu memahami tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Kemudian kalian mampu mengukur berat badan dan tinggi badan temannya. Terus kalian juga mampu bercerita secara lisan tentang perubahan fisik diri sendiri ya. Supaya lebih jelasnya kalian simak video berikut ini ya tentang materi perkembangan dan pertumbuhan manusia ya. Teman-teman, sebelum kita ke materi, mesti semuanya nih, mengapa jadi berat badan kita berubah ya? Apakah
kalian ingat saat masih bayi, kira-kira kalian bisa berjalan sendiri nggak ya? Atau bisa membaca buku dengan lancar? Tentu tidak kan? Nah teman-teman, perubahan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan, kemampuan membaca itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri kita. Nah, apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Yuk sama-sama kita simak materinya. Nah, pembahasan pertama yaitu pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan atau tumbuh artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan sampai dia dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Nah, teman-teman, pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan berolahraga, serta gen dari orang tua. Nah, makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Berikut adalah macam-macam makanan sehat dan bergizi. Yang pertama, makanan pokok. Yang kedua, lauk-lauk. Yang ketiga, sayur-sayuran. Yang keempat, buah-buahan. Dan yang kelima, susu. Yang pertama, makanan pokok. Makanan pokok biasanya banyak mengandung karbohidrat, contohnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Makanan sehat yang kedua adalah lauk pauk. Lauk pauk biasanya banyak mengandung protein. Nah, protein terbagi menjadi dua. Yang pertama, protein hewani. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Contohnya ikan, daging, telur, cumi, dan lain-lain. Selain mengandung protein, biasanya daging, ikan, cumi juga mengandung lemak. Nah, yang kedua adalah protein nabati. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya tahu, tempe, dan lain-lain. Makanan sehat yang ketiga yaitu sayur-sayuran. Sayur-sayuran biasanya banyak mengandung vitamin, contohnya kangkung, bayam, wortel, buncis, dan lain-lain. Nah, yang keempat adalah buah-buahan. Biasanya banyak mengandung vitamin, contohnya apel, anggur, jeruk, pisang, dan lain-lain. Yang kelima adalah susu. Susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya. Dalam susu terdapat kandungan mineral, protein, lemak, dan lain-lain. Nah, makanan yang sehat dan bergizi juga harus mengandung lemak. Contoh makanan berlemak yaitu ikan, daging, susu, keju, minyak kelapa, minyak zaitun, kacang, telur, alpukat, coklat, dan yogurt. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah perubahan percakapan, kemampuan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Nah, teman-teman, pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Contoh perkembangan manusia yaitu pada saat kita bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua. Tetapi seiring perkembangan fisik, kita mampu makan, mampu berjalan, dan lain-lain. Contoh yang kedua yaitu saat masih bayi, kita tidak mampu memegang box susu sendiri. Tetapi saat sudah dewasa, kita mampu makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal tersebut berarti kemampuan tangan kita sudah berkembang seiring bertambahnya usia. Contoh perkembangan yang ketiga yaitu pada saat masih kecil biasanya kita akan menangis jika kehilangan sesuatu, bukan? Tetapi saat sudah dewasa, kemampuan berpikir dan emosi
hilang sesuatu, kita akan mengikhlaskannya. Berikut adalah fase pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai dari fase bayi pada rentang usia 0 sampai 2 tahun, lalu masuk ke fase kanak-kanak yaitu di rentang usia 2 sampai 5 tahun, lalu masuk ke fase anak-anak yaitu pada rentang usia 6 sampai 10 tahun. Lalu fase selanjutnya itu fase remaja yaitu untuk perempuan rentang usianya antara 11 sampai 18 tahun, untuk laki-laki rentang usianya 11 sampai 20 tahun. Setelah itu masuk ke fase dewasa. Fase dewasa itu berada pada rentang usia 20 sampai 40 tahun. Dan terakhir adalah fase lansia, lanjut usia atau manula, itu adalah pada usia 50 tahun ke atas. Ya, itu videonya ya, video tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya. Coba yang dilihat dari video tersebut apa yang kalian amati tentang apa? Perkembangan gimana contohnya? Anak-anak, Ya, bayi, ya, bayi, anak-anak, mungkin anak-anak, terus remaja, terus dewasa, kemudian ya atau lansia, manula ya. Ya, sedangkan perkembangan adalah kecakapan atau kemampuan kamu ya. Misalnya kamu bisa berbicara, kamu bisa berjalan. Kan asal mulanya dari bayi itu kamu tidak bisa bicara ya. Nah, dengan berkembangnya waktu, usia, kamu jadi bisa bicara, dari merangkak jadi bisa berjalan ya. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu yaitu makanan, olahraga, dan game. Nah, contohnya makanan, kita harus makan yang bagaimana biar pertumbuhan dan perkembangan itu baik? Ya, harus bergizi. Contohnya apa? Buah-buahan, terus protein, karbohidrat, susu ya. Nah, itu. Kemudian olahraga itu termasuk faktor pertumbuhan manusia yang mempengaruhi. Kenapa? Karena dia melancarkan peredaran darah. Ya, biar sehat olahraga itu harus teratur. Dan yang terakhir yaitu mempengaruhinya adalah gen atau keturunan dari orang tua kalinya ya. Ya, udah selesai semuanya. Kita presentasikan ya hasil penelitian tinggi badan dan berat badan teman kalian masing-masing ya. Gimana kelompok 1 udah siap belum presentasi? Sudah? Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, saya akan membacakan penelitian berat badan dan tinggi badan kelompok saya. Nama satu yaitu saya berat badan 20 kg,
berat badan 26 kilogram, tinggi badan 123 cm, 3 Syawal, berat badan 27 kilogram, tinggi badan 118 cm, 4 Aznia, berat badan 20 kilogram, tinggi badan 112 cm. 5 Najib, berat badan 30 kilogram, tinggi badan 12 cm. Dan saya sedikit cerita tentang perubahan fisik yang saya alami sekarang. Banyak perubahan tinggi badan saya dari mulai baik terus menjadi anak-anak, dan tinggi badan saya sekarang Ya, itu dari presentasi dari kelompok 1 ya. Kemudian dilanjut oleh kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan untuk presentasi. berat badan 25 kg, tinggi badan 120 cm. 2 berat badan 25 kg, tinggi badan 122 cm. 3 Hasan 22 kg, tinggi badan 120 cm. 4 Citra 23 gram, 3 kg, tinggi badan 122 cm. Nabila 25 kg, tinggi badan 120 cm. Sedikit cerita tentang perubahan fisik yang saya alami, contohnya perubahan berat badan saya dari mulai bayi terus tambah menjadi anak, dan berat badan saya dari bayi sampai sekarang jadi bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, presentasi
pertumbuhan, terus Perkembangan. ya perkembangan pertumbuhan manusia. Ya, Ibu simpulkan ya dari presentasi 1 sampai 3 ya. Kalian udah bisa menghitung ya tinggi badan, berat badan temannya masing-masing. Nah, kemudian mengenal cerita tentang perkembangan dan pertumbuhan temannya ya. Misalnya dari kelompok 1 apa perubahannya, perubahan fisiknya yaitu bertambahnya tinggi badan. Dari kelompok 2 apa perubahan fisiknya dari mulai dari merangkak sampai berjalan. Kelompok 3 apa perubahan fisiknya? Kelompok 3 bertambahnya berat badan ya. Nah, berat badan, tinggi badan dan perubahan yang lainnya itu akan berjalan dengan seiringnya waktu dari bayi sampai dewasa. Ya, dewasa itu kami udah mulai berhenti bertumbuh, dewasa itu ya tumbuhannya udah berhenti. Nah, coba yang paling pesat apa perubahannya di masa apa? Ya, jadi masa yang paling pesat itu adalah di masa remaja ya, perubahan paling pesat. Nah, faktor yang mempengaruhinya pertumbuhan dan perkembangan itu yaitu makanan, olahraga, dan maka dari itu kalian semuanya harus makan makanan yang bergizi ya, tumbuh kembangnya bagus, baik ya. Kemudian olahraga ya cukup teratur biar peredaran darahnya lancar, biar sehat ya. Nah, kemudian kalian di rumah ada tugas ya, yaitu menceritakan tentang perubahan fisik diri sendiri ya. Nanti pertemuan selanjutnya dikumpulkannya